Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dari kelas STEP 3 dengan NIM J1B022083, ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi yang akan membahas bagaimana pengaruh iklim terhadap pertumbuhan pada tanaman, pada berbagai jenis tanaman. Baik, yang pertama kita akan membahas analisis pola curah hujan pada padi. Hujan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas maupun produktivitas tanaman padi. Kondisi curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir yang akan merusak tanaman padi, sedangkan rendahnya curah hujan dapat menyebabkan padi kehilangan unsur hara maupun berkembang biaknya organisme perusak dengan sangat baik. Padi akan mengalami kerusakan apabila pola curah hujan tidak menentu dengan intensitas yang cukup tinggi, maka hujan tersebut atau air hujan tersebut akan mempengaruhi kerusakan atau mempengaruhi kesehatan pada padi itu sendiri. Selanjutnya yakni analisis pola curah hujan pada jagung. Permasalahan utama dalam meningkatkan produksi pertanian pada lahan kering ialah faktor lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pergeseran awal musim. Salah satu faktor yang mempengaruhi atau pengaruh lingkungan yang berpengaruh pada produksi tanaman di lahan kering ada curah hujan. Adanya perubahan pola curah hujan akan berdampak negatif pada produktivitas tanaman jagung, khususnya pada lahan kering, yang merupakan hamparan lahan yang hanya sebagian besar waktu dalam setahun tergenang air. Ini mengindikasikan bahwa apabila kita menanam jagung di lahan kering, kemudian terjadi pola curah hujan yang tidak menentu ataupun pola curah hujan yang kurang baik, maka jagung tersebut akan mengalami kerusakan seperti itu. Selanjutnya yakni pengaruh curah hujan pada bawang merah. Tanaman bawang merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan bawang merah dapat terendam air ataupun busuk sehingga kualitas bawang merah menjadi menurun. Ini mengindikasikan juga bahwa apabila ketika kita menanam bawang merah kemudian terjadi curah hujan atau pola curah hujan yang tinggi atau dengan intensitas tinggi, maka bawang tersebut akan mengalami kerusakan karena bawang merah sangat rentan terhadap air seperti itu. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu udara pada padi. Suhu udara memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Perubahan suhu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman padi, termasuk pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pembuahan, dan produksi padi. Suhu berpengaruh karena tanaman padi ini sangat rentan, istilahnya sangat sensitif terhadap suhu. Semakin suhunya tinggi, maka tanaman padi akan semakin bagus dalam perkembangannya. Selanjutnya yaitu pengaruh kelembaban udara pada padi. Kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan padi. Kelembaban rendah menghambat pertumbuhan, sementara kelembaban tinggi meningkatkan risiko penyakit. Pada intinya, untuk mengenai pengaruh kelembaban udara pada padi ini, kita harus men-setting atau menyesuaikan tanaman padi dengan jenis tertentu untuk menyesuaikan kelembaban, karena kelembaban ini sangat berpengaruh terhadap padi. Semakin kelembaban itu rendah, maka akan menghambat pertumbuhan pada padi dengan meninjau berbagai faktor yang lain tentunya. Sementara apabila kelembaban tinggi, maka risiko penyakit pada padi juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya matahari. Radiasi matahari adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Radiasi matahari merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis. Radiasi matahari juga mempengaruhi suhu. Semakin tinggi intensitas radiasi, maka suhu udara akan semakin meningkat.
Pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tolo. Temperatur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tolo. Pertumbuhan tanaman akan optimal pada suhu optimum pertumbuhannya. Adanya kenaikan atau penurunan suhu lingkungan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada pengaruh temperatur ini, pada pengaruh iklim ini terjadi perlakuan yaitu suhu ruang, suhu open, dan suhu refrigerator atau kulkas seperti itu. Pada suhu ruang akan terjadi di perkembangan yang cukup baik karena suhu ini cocok dengan pertumbuhan kacang tolo. Pada suhu open, kacang tidak berkembang dengan baik ataupun buruk ya karena tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan penyesuaian tanaman. Kemudian pada perlakuan refrigerator atau pada kulkas, pertumbuhan tanaman juga tidak baik seperti itu karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Selanjutnya yaitu pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada romaine. Tanpa ternaung, ini perlakuannya, selada romaine dibiarkan terkena matahari langsung dengan perlakuan terkontrol. Sedangkan ternaung, perlakuan penggunaan naungan plastik UV dengan kadar 14%, naungan yang digunakan memiliki tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 2 meter. Kemudian hasil daripada uji coba ini, yang pertama hasil tanpa naungan, warna daun lebih gelap, kemudian rasa yang cenderung lebih pahit, kerenyahan daun yang relatif rendah, dan kanopi yang padat dan berdaun lebat dan tebal. Kemudian untuk hasil naungan yang hasil ditaungi seperti itu tanamannya. Yang pertama adalah warna daun lebih terang, tekstur dan rasa daun yang lebih renyah. Kemudian yang ketiga berdaun tipis dan lebih sedikit. Selanjutnya yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman pada perlakuan gelap, biji kacang hijau yang sudah ditanam diletakkan pada tempat yang tertutup, kemudian tidak dijangkau atau terkena sinar matahari secara langsung. Pada perlakuan terang, biji kacang hijau yang sudah ditanam diletakkan pada tempat yang terbuka atau terpapar sinar matahari secara langsung. Hasil pengamatan pada pertumbuhan kondisi akar, pada kondisi gelap akar lebih panjang, jadi kondisi terang. Kemudian batang pada kondisi gelap, batang 2 kali lebih panjang. Kemudian warna daun pada kondisi gelap, daun tanaman berwarna kuning. Kemudian pada kondisi terang, daun tanaman berwarna hijau. Kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung pada lahan kering. Kondisi lahan kemarau, tanaman jagung jadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil, serta biji buah yang tidak merata memenuhi bonggol jagung. Kemudian untuk solusinya diperlukan adanya sistem irigasi tetap untuk meminimalisir kekeringan pada saat musim kering. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kedelai. Perlakuan pada pengaruh iklim ini pada tanaman kedelai, yakni dengan eksperimen memberi perlakuan naungan pada bedengan yang ditanami kedelai, perlakuan naungan dengan menggunakan paranet dengan naungan 75% dan 75%, 50%, 25%, dan 0% untuk kontrol. Bedengan dibuat dengan arah utara selatan sebanyak 4 bedeng dengan ukuran 1,5 meter kali 4 meter per bedengnya. Jenis kedelai yang ditanam adalah Glycerin Max atau kedelai putih. Pemberian perlakuan aman setelah tanaman berumur 2 minggu setelah ditanam. Kemudian hasil menunjukkan bahwa F dihitung lebih besar dari F tabel yang 3,7 hingga 2,61 yang berarti perlakuan naungan berpengaruh terhadap tinggi tanaman kedelai.
Hasil signifikasi tabel sidik raga menunjukkan bahwa intensitas cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman kedelai. Selanjutnya ya, ini hubungan curah hujan dengan produktivitas apel di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perlakuannya yakni adaptasi petani dalam menghadapi curah hujan yang tinggi besar. Biasanya dengan melakukan penyemprotan pestisida dengan interval yang pendek. Penyemprotan pestisida cukup sering dilakukan untuk menghindari meledaknya populasi serangan hama dan penyakit tanaman. Kemudian hasil yang didapatkan dikarenakan curah hujan yang tinggi, maka pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas apel. Jika curah hujan terlalu rendah, tanaman apel akan mengalami kekeringan dan sulit untuk tumbuh dengan optimal. Kekeringan dapat menyebabkan tanaman menjadi stres, menghambat pertumbuhan dan perkembangan buah, serta mengurangi produktivitas apel. Sementara apabila curah hujan tinggi, maka produktivitas apel pun akan menjadi tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.